Shalom Oma Opa. Apa kabar Oma Opa semuanya? Oma Opa dimanapun berada, di rumah, di panti perda, atau yang sedang momong cucu, atau mungkin Oma Opa yang sedang di rumah sakit. Oma Opa, ini saatnya kita bergembira bersama. Saatnya kita bersuka cita, memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa bersama. Tidak terasa kita sudah di pertengahan tahun ya Oma Opa. Sungguh luar biasa berkat Tuhan yang terus Tuhan anugerahkan bagi kita para lansia. Ya betul Oma Opa, tidak ada alasan untuk kita khawatir. Karena Tuhan terus memberkati dan menjaga kita. Mungkin juga di sini ada Oma Opa yang baru saja memasuki masa pensiun. Perlu kita ingat, masa pensiun bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi ini adalah saatnya bagi kita memakai waktu hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Terus bertekun melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Oma Opa, kita naikkan pujian pembuka. Jangan kamu khawatir dan sungguh ku bangga Bapa. Jangan
Opa, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua, sehingga di hari ini Tuhan izinkan kami semua untuk bersekutu bersama-sama di tempat ini. Bapa, kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk firman yang akan kami dengar, juga sketsa yang akan kami simak bersama-sama, bisa menjadi berkat pada kehidupan kami, menjadi pelita di depan langkah-langkah kehidupan kami. Bapa, kami serahkan persekutuan hari ini di tangan kasih dan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin persekutuan hari ini hingga selesai pada waktunya nanti dengan kebaikan. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Oma Opa, kita patut terus bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus tercurah dalam hidup kita. Iya, Oma Opa. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya dengan mengorbankan putranya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mari bersama kita naikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Pagi-pagi benar Ibu Tris kedatangan tamu. Ternyata tukang pos yang mengirimkan surat. Surat apa ya yang diterima oleh Ibu Tris? Penasaran juga kan? Oma Opa, yuk kita tonton bersama-sama. Oh iya? Wah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Ya. Aduh, akhirnya sekian lama saya tunggu-tunggu datang juga hari ini. Napa, Bu? Ada yang dapat surat cinta nih, Ye. Bu Tere, masa gini hari ada cinta-cintaan? Nggak ada lah surat cinta, sudah lewat. Kalau bukan surat cinta, mungkin Apa coba? yang ditunggu-tunggu tuh surat pencairan ini ya. Surat pencairan bunga bank. Oh, Ya. nggak penting itu. Ini surat yang saya tunggu lama. Sudah kangen, kepengin dapat, kepengin baca. Surat bank, Coba. oh tidak perlu. Coba. Loh. Kok diambil surat saya? Itu kan Sebentar. saya punya. Iya. Loh. Ini kan surat Apa? pensiun. Iya, betul. Kenapa kalau pensiun? Saya ngeri. Loh, kok ngeri? Nggak usah ngeri. Senang saya pensiun. Terima kasih. Akhirnya dapat surat pensiun. Ini sudah disimpan aja dulu, Bu. Oh, surat gitu ya? pensiunnya. Ngeri saya. Ibu, udah siang nih. Udah siang, kita kan janji teman-teman mau ketemu makan di restoran anak muda. Restoran kekinian itu loh, yang makanannya ekstra jos banget. Enak sekali. Yuk, kita ke sana yuk. Ayo, udah siang. Kasihan teman-teman yang udah nungguin kita. Yalah, sudah. Ayo, kita ke sana. Akhirnya mereka pergi ke salah satu restoran anak muda ngehit. Banyak sekali teman-teman yang sudah ada di sana. Ada Ibu Suwarti, Pak Ayat, Ibu Wiwi, Ibu Grace. Ya pokoknya semua yang pernah tergabung di Angkatan Pemuda GKI Beringin tahun 1980-an. Hehehe. Aduh, Bu Wiwi, kok ini minumnya adem-adem semua gimana ini? Mana AC-nya seperti penagih hutang, nyetor terus. Iya kok. Nyentrong ya, Bu? Kalau nyentrong itu AC di tempat anak-anak muda zaman sekarang gitu. Semua kenceng sekali. Apa memang tidak ada wedang ya? Coba saya tanya. Mbak, apa di sini tidak ada Iya, teh Bu. hangat? Ini, Bu, ayamnya dulu. Oh, ayamnya dulu. Nah, Mari. Wedang, Bu. Wedang. Wedang ronde, wedang jahe, atau teh hangat, Mbak. Kalau di sini adanya soft drink, Bu. Soft drink. Itu yang pakai Gak ada alkohol ya, Bu? wedang. Kalau wedang, Bu, di keluar itu di pinggir jalan sana, Bu. Nah, itu ada wedang. Oh. Kalau di sini ndak ada, Bu, mohon maaf. Iya. Terus juga ndak boleh ya, Bu, kalau bawa minum dari luar. Iya. Nggak boleh Oke. di sini ya. Iya. Ya, saya bersihin dulu mejanya. Mohon maaf ya, lama ya ayamnya. Udah ya, mari ya, Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Maaf ya, saya terlambat. Ini restoran apa kulkas ya? Ademen. Dingin sekali. Iya, kok dinginnya kayak gini? Ayo ibu-ibu, kita mulai makan. Mengucap syukur pada Tuhan karena kita sudah diberi kesempatan untuk pensiun maupun kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kita bisa berkumpul ini dan makan ini sudah sangat beruntung. Mari kita berdoa. Coba Ibu Tere yang buka doa. Halo.
kenapa kamu diem aja? Ya, ya. Ayo, ayo. Jangan ngelamun. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami mau makan. Tolong berkatilah kami. Kami ini pensiunan, Tuhan. Duh, Oma Tere kok malah menangis? Job. Kami mau makan, Tuhan. Besok atau bulan depan, bisa tidak kami juga makan bersama-sama, Tuhan? Karena kami pensiunan. Sudah. Sudah, jangan nangis. Jangan terus. Stop ya. Iya nih, saya juga heran teman-teman. Kenapa ya Ibu Tere ini? Tadi sejak saya terima surat pensiun, Ibu Tere kan lihat nih surat pensiun saya. Ibu Tere langsung berubah, langsung merasa sedih, merasa susah. Sedangkan yang pensiun kan saya. Ibu Tere kan udah pensiun dari beberapa waktu yang lalu. Nggak ngerti nih saya juga kenapa Bu Tere? Lebih enak pensiun loh Bu Tere. Bisa jalan-jalan bebas. Ini buktinya kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Makan-makan sama teman-teman. Karena kita sudah pensiun. Kalau kita masih kerja, masih terikat sama waktu. Betul nggak teman-teman? Iya kan? Sudah. Tenang dulu Bu Tere. Jadi tadi pagi Ibu Tere ngelihat surat pensiunnya Ibu Tres, makanya jadi stres. Jangan begitu, Bu. Iya Bu Suwarti, dulu pas tahu saya juga dapat surat pensiun, yang pensiun saya yang stres kok malah dia. Permisi Ibu Bapak, itu kenapa? Apa ayamnya ada salah ya? Kok ada yang nangis? Kenapa Bu? Tidak apa-apa Mbak. Terus kenapa ini? Mbak Ayam. Mbak Ayam. Ibu Tris, mungkin ketika awal pensiun senang-senang, Bu. Saya kasih tahu dari pengalaman saya yang sudah bertahun-tahun pensiun. Pensiunan itu tidak enak, Bu. Satu, masalah finansial. Kebutuhan hidup makin meningkat. Kadang kita harus beli obat, belikan anak ini, belikan cucu itu, membiayai ini dan itu. Kita yang dahulu mampu beli apa-apa, sekarang harus menahan, bahkan kekurangan. Kedua, pensiun itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Saya sangat putus asa. Saya pernah berteman dengan sahabat saya yang pengusaha. Karena usut punya usut, saya dipandang hanya mau minta-minta atau pinjam uang sama beliau. Padahal itu tidak betul. Ketiga, pensiun juga jadi akhir karir kita. Dahulu, saya bisa menghitung dengan cepat. Sekarang, boro-boro menghitung, Bu. Uang kembalian seringkali tidak sesuai dengan, dan saya suka dibodoh-bodohin orang. Terakhir, kalau tidak punya uang, kita ditendang, Bu. Tidak ada yang mau hidup bersama kita. Anak cucu minggat semua. Mereka
pergi semua. Tidak peduli sama kita. Malah kita menyusahkan. Harus ada yang jaga. Dan ini dan itu banyak sekali. Wah, gitu ya Bu Tere. Saya nggak pernah kepikiran seperti itu loh. Tapi setelah saya pikir-pikir benar juga ya. Jadi gimana ya? Saya sekarang jadi ikut sedih deh Bu Tere. Tapi Bu Tere, saya malah menyesal. Kenapa dulu saya bersedih waktu pensiun. Padahal Ibu Wiwi ini pensiun dengan tegar dan sukacita. Ya. Saya pun demikian. Setelah menjalani hidup pensiun, ternyata tetap diberkati Tuhan. Ternyata pensiun itu harus sukacita loh Bu. Memang kalau kita melihat yang sedih-sedih saja, ya terlihat buruknya saja. Ya Bu Tris, kita jangan ikut sedih. Karena pensiun itu bukan berarti pengangguran, Bu. Malah semakin hari saya dan Ibu Suwarti merasa bahwa kami semakin hebat. Hebat apanya, Bu? Bebas apanya, Bu? Banyak sekali yang dibebaskan oleh Tuhan, Bu. Termasuk tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Karena anak-anak kita sudah mandiri dan hidup dari kerja keras mereka sendiri-sendiri. Lalu bebas melayani di gereja. Tidak ada yang larang. Apalagi anak cucu. Malah mereka senang kalau kita aktif, Bu. Bebas jalan-jalan. Tapi bukan jalan-jalan seperti artis-artis Indonesia di luar negeri. Minimal ya ke pasar, cari jajan, beli buah atau makanan sederhana. Jadi pensiun itu harus dilihat sebagai anugerah. Bukan sebagai kutukan, apalagi kutukan. Wah, keren banget nih. Saya dari tadi nyapu di sini nih, dengerin nih. Oma Opa nih keren banget nih. Saya jadi mau belajar nih. Kan saya belum nih ya, masih lama nih ya pensiunnya. Betul. Masih muda. Iya kan, masih jauh. tapi kan pasti ya semua ya pensiunnya. Bicara soal kekhawatiran sama ketakutan hidup nih ya Bu. Izinkan saya untuk membagikan ayat sebentar ya Bu. Ini ayat juga untuk Oma Opa yang ada di rumah. Yuk kita perhatikan baik-baik. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayatnya gimana nih? Oma Opa, bagus ya? Bagus banget nih, ini ayat kesukaan saya. Saya juga emang dipikir saya muda nggak ada kekhawatiran. Oh, Mbak Ayam suka juga ya baca Ayam ayat. terus. Ketemu apa tuh? SPP anak. Ayam. Astaga. Mbak Ayam ini. Ayam. Begitulah Bu, hidup namanya begitu. Itu tuh favorit saya Bu. Semoga bisa menghibur. Nih saya juga mau berbagi nih. Oke. Saya jadi ingat, saya dulu pernah baca tuh ya Bu. Negara mana tuh yang orangnya bisa sampai tua, sampai ratusan tahun itu loh Bu. Negara mana itu? Jepang kali ya? Nah bener tuh Jepang. Saya ingatnya apa tuh ya yang namanya Jepun. Jepang, betul.
Nah, salah satunya itu negara Jepang. Tapi ternyata setelah saya lihat-lihat lagi ada Yang lebih ini tua ya? omah-omah hidup 122 tahun. Wow, luar Rasanya biasa. saya itu seperenamnya gimana itu ya. Salah satu negaranya itu ya, itu dari Perancis. Namanya Ibu Jeanne Calment. Waduh susah nih namanya. Jin kali. Jeanne Calment. Aduh, bayang. Ayam-ayam biasa. Bisanya cuma paha atas, dada, Wadah. apa gitu ya. Bayang taunya itu. Iya, taunya itu. Nah, tapi betul tuh tadi Opung betul bilang Jepang. Tahun 2022 seorang nenek juga diberikan rekor muri, rekor dunia karena dia meninggal di umur 119 tahun. Waduh, itu emang orang Jepang pinter ya bisa awet muda begitu ya Oma Opa ya. Kenapa bisa begitu ya? Bisa. Mungkin banyak olahraga. Betul tuh banyak olahraga. Makannya teratur. teratur. Sehat, makanan sehat. Sehat ya. Saya Nggak pernah marah-marah. betul, nggak pernah marah-marah. Dimarahin terus nggak? Itu saya Mungkin juga ya. Ayam. Cuma sama ayam aja diomelin. Begini begitu. Mbak Ayam. Ternyata itu resepnya begini loh Oma Opa. Resepnya itu karena etos kerja mereka yang tinggi. Jadi mereka meskipun pensiun masih berkarya. Aku mau berkarya, mau Berkarya mau terus. ngapain ya aku ya, mau begini ya, mau begitu. Bahkan ada perkumpulannya loh. Sering kumpul-kumpul. Sering Ya, kumpul-kumpul. betul itu Pak. Namanya tapi bukan Sering cuma kumpul-kumpul. kumpul-kumpul makan ayam. Bukan. Itu kita itu. Ini namanya Silver Jinzai. Waduh. Dia itu penyalur kerja dan pemberi semangat para lansia di Jepang. Wah, jadi dia mempekerjakan Silver juga Jinsai. lansia dan pensiunan. Untuk apa tadi? Untuk memberi semangat para lansia lain. Jadi bukan karena uang mereka tuh kerja di situ, tapi mereka berpikir, kalau aku nggak ngapa-ngapain, kalau aku cuma putus asa di rumah, cuma tidur-tiduran lama-lama sakit ya. Iya. Nah itu tadi mah orang Jepang, kita orang percaya seharusnya lebih baik ya Oma Opa. Kan kita tadi udah mendengar firman Tuhan yang jadi favorit ternyata di segala masa. Kayak saya nih ya masa ayam. Apa mau masa ini, masa itu, masa pensiun tadi disebut-sebut. Itu semua harus berserah pada Tuhan. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran nih Oma Opa. Nah ini kita lagi mau makan ini, udah pernah makan ini belum? Nih saya mau tanya nih. Belum. Saya tak kasih tahu bacanya. FRIED. Bacanya pret. Chicken tuh. Mbak Ayam, Iya, Mbak kalau Ayam. tulisannya seperti ini, Iya. bacanya Fried chicken. Iya, betul maksudnya itu. Fried gitu. chicken. Bayang nih Mbak Ayam mesti banyak belajar nih rupanya. Iya, abis gak bisa ngomong Yes, kan? Nah ini nih, ini yang buat nih, ini juga waktu itu dia udah di masa-masa bahkan udah jauh dari pensiun. Namanya Kolonel Sanders. Nah, ayam yang dia jual ini dia racik sendiri di masa-masa dia udah gak kerja lagi. Terus dia jual ke orang-orang, ini enak loh ayamnya nih enak gitu ya. Lalu barulah dia sukses. Tapi ternyata hidup kita itu juga demikian kalau Tuhan bilang, wah jangan khawatir Oma nanti setelah pensiun malah lebih diberkati, malah jadi berkat bagi banyak orang. Amin ya Oma ya. Jadi kita tidak boleh tenggelam dalam ketakutan. Gak boleh khawatir terus menerus. Bilang gak bisa melakukan apa-apa nanti bener. Kan kita ucapan mah doa ya Oma kita harus bilang, Tuhan saya pakailah kami Tuhan. Aku tuh dipakai Tuhan. Mungkin aku gak bisa begini, udah gak bisa begitu. Tapi kita semua dipanggil untuk tadi seperti firman Tuhan mencari kehendak Tuhan atau mencari kerajaan Allah di tengah-tengah dunia dan mengusahakannya. Maka meski pensiun harus tetap tekun. Nah itu
amin tuh, amin. Firman Tuhan memang luar biasa. Saya takut yang terjadi pada saya akan terjadi pada Ibu Tris yang akan pensiun. Saya menganggap diri saya tidak dipelihara dan tidak ditolong oleh Tuhan. Padahal saya punya sahabat-sahabat seperti ini saja, saya adalah, ini semuanya adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Ya, begitu dong. Sip. Puji Tuhan, terima kasih atas pensiun yang saya terima di hari ini. Semoga selepas saya pensiun, saya akan makin aktif melayani, makin dipakai Tuhan. Kemudian juga saya bisa jalan-jalan sama teman-teman. Kemudian, ayamnya kemana nih? Ayamnya, Tapi yang bayar nih. ayamnya. Tapi gini loh, berhubung saya pensiun hari ini, saya yang bayar ya. Boleh? Sip. Tapi ada tapinya loh. Apa tuh? Bulan depan saya tagih. Bulan depan saya tagih loh. Kembalikan uang saya yang setelah saya bayar sama Mbak Ayam. Boleh? Oh, begitu. Ya udah deh, Thanksy. silakan makan lagi, Om Opa. Ayo. Mari kita makan. Makan. Oma dan Opa, setelah kita nonton sketsa bagaimana nih? Nah, kita perlu menjaga hati, kita perlu bersama-sama teguh di dalam Tuhan. Karena pensiun kan bukan berarti ya, Oma Iya, ya, Opa iya. ya, itu akhir dari segala yang malah. Iya. Beberapa orang di dunia ini kalau pensiun punya kesempatan yang lebih besar Iya. daripada sebelumnya. Ya, yuk kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu boleh dibagikan kepada kami. Firman-Mu boleh memberikan kekuatan terutama bagi Oma dan Opa yang ada di dalam masa pensiun mereka. Kami mau berdoa Bapa supaya di masa-masa ini Tuhan tetap beserta dengan mereka. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan juga pengharapan kepada mereka. Sehingga Oma Opa tidak merasa putus asa, tetapi terus-menerus Tuhan beri hikmat untuk melakukan yang terbaik. Mungkin bagi keluarga, mungkin bagi cucu, bagi gereja, ataupun tempat-tempat di mana Tuhan memanggil mereka untuk melayani. Di saat ini Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk Oma Opa yang saat ini sedang lemah tubuhnya. Biarlah Tuhan tolong dan memberkati, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kiranya juga menjamah mereka lewat pengobatan dari dokter, obat-obatan yang diminum, supaya Oma Opa semua boleh kembali pulih dan nantinya boleh kembali bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk keluarga dari Oma Opa, baik yang tinggal bersama di rumah, yang menunggu mereka juga mungkin di rumah sakit, di panti werda, ataupun di tempat lain. Biarlah Tuhan tolong juga kepada keluarga yang jauh dari Oma dan Opa. Biarlah Tuhan juga menolong memberkati supaya tetap terjalin relasi yang baik antar keluarga bersama dengan Oma Opa semua. Sehingga Oma Opa dan keluarga boleh bersatu di dalam doa mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gembira bersama. Biarlah Tuhan tolong memberkati setiap pengurus skul yang ada dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong supaya gembira bersama ini boleh menjadi berkat dimanapun dan kepada siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Nah Oma Opa, kita mau naikkan sebuah pujian. Pujian yang udah gak asing ya. Iya. Opungnya Oma. Apa ini? Kita mau bilang bareng-barengnya. Ya. Hidup ini adalah Kesempatan.
Nah, Oma Opa, beneran nih udah akhir nih, beneran. Gak bohong lagi. Yuk kita mau bersama-sama bilang ke Oma Opa yang ada di rumah untuk tetap nonton, gembira bersama. Jangan lupa juga di like, di share juga ke yang lain, ke teman-teman semua, grup-grup semua, supaya mendapat berkat. Ya, Oma Opa yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati.